Alhamdulillah hari ini suatu kebanggaan bagi Vkom membangun silaturahmi yang selama ini mungkin kurang intensif, sekarang diintensifkan karena potensi alumni untuk memberi peningkatan pada mutu pendidikan itu menjadi salah satu faktor yang bisa menambah mutu itu. Ya senang lah kita bisa kumpul di sini, banyak cerita indah ya, mungkin nanti bersama-sama kita bisa saling kolaborasi antara Vkom dengan lulusannya. Ya moga-moga tetaplah saling bergandeng tangan, saling bersama, dan ada kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi ke depan bersama-sama. Kita coba untuk Vkom, untuk alumni Vkom, dan mungkin untuk masyarakat luas. Aku sih senang banget ya acara hari ini, terus juga apalagi ada dosen, ada dekan, sama ketemu semua angkatan. Harapannya dengan ada acara ini pastinya silaturahmi kita terjaga, kedua ikatan kita makin kuat ya, saling support each other, terus juga makin kuat networkingnya. Jadi kalau dulu malu untuk nyapa, sekarang udah bisa nyapa, mungkin juga bisa berwhatsappan, berkomunikasi lebih lanjut. Jadi kita bisa lebih solid lah ya kan sebagai alumni Vkom UMB. Ini gedung doktoralnya nih. Betapa megahnya nih, gedung baru nih. Ini gedung doktoralnya. Oke, kita masuk ke lokasi. Lucy namanya, Ikatan Alumni Komunikasi Mercubuana. Gedung baru namanya Gedung Nasional. Ada Bro Yogi. Ente kan Vkom. Registrasi progresi. Jadi ini alumni sebelah sini. Oh gitu. Ini alumni bukan? Oke, sini juga nih ya, bangku sini ya. Oke, kita cek dulu. Sudut kiri dari saya, alumni Vkom. Oh, saya ada yang kenal kayaknya tuh. Saya kenal nih kayaknya. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Mana nih Vkom 2000 berapa? 2006 ya. Selusur lagi. Wih, keren, sekarang udah ada liftnya nih gedung. Yang saya kenal Ketua Eka Buana, Bang Agus diundang. Ini ada Pak Dekan, Pak Mulyana sama Pak Rahman. Pak Dekan Vkom, Profesor Mulyana sama Pak Rahman. Alumni juga. Ini juga alumni Vkom juga. Hati-hati. Beberapa alumni yang masih
Makanannya, makan siang. Siapkan sebelum makan. Cip. Ini juga sama keluarganya. Masih ada juga alumni ya. Dokter Farid. Prakteknya jadi fotografernya atau jadi modelnya? Oh, paling enak gitu ya. Dan itu sangat-sangat bisa kepake ya ilmunya ya sampai sekarang ya. Apa yang pakai? Kemarin pagi saat wisuda kita mendatangkan mahasiswa yang dan diskusi. Mata kuliah yang mungkin berkesan dan juga yang mungkin punya relevansi kuat sama pekerjaan sekarang. Kan tadi kalau kata Prof kan kayaknya perlu nih kita gali ya mata kuliah yang memang nantinya. Berapa ya? Itu tahun berapa nih? 28 masih B ya? Masih B ya? Wangi berapa? Jangan lupa dia. Masih lulus juga akreditasi apa? B. Alhamdulillah 2014 kita sudah dan sekarang maka berharap S2 yang alhamdulillah pada 2019 kita memperoleh Fakultas Ilmu Komunikasi yang juga sudah hadir, yang saya lihat di depan saya yang paling ganteng nih pakai topi, Bapak Dr. Abdurrahman MSI. Selamat siang Pak. Nah, ini banyak fansnya nih biasanya nih ya. Ya. Kemudian tadi saya lihat juga ada Bapak Riswandi. Di mana Bapak Riswandi ya? Oh ya ampun. Nah itu dia ya. Pasti ingat banget nih yang pernah diajarin sama Pak Riswandi. Ada siapa lagi ya, dosen senior mungkin yang nanti menyusul ya. Pak Juwono. Bapak Dr. Juwono Tri ya, itu juga tadi ada saya sempat lihat, mungkin beberapa sempat pernah ada di kelasnya ya. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada yang terhormat Ketua IKA Buana, Bapak Ogos Darmawan SE. Dan yang terhormat Ketua Ilusi Bapak Indra Budiman M.Iko. Dan yang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Universitas Mercu Buana. Hadirin, saya mohon berkenan untuk berdiri.
tempat tadi saya menangkap. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Vkom UMB dan kita semuanya diberikan kesehatan, ketabahan, dan kesuksesan dalam hidup kita semuanya. Doa akan saya pimpin dengan cara Islam bagi Bapak Ibu dan abang-abang dan mbak-mbak sekalian yang beragama selain Islam, dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada kesempatan yang mulia ini kami memohon limpahan rahmat serta karunia-Mu dalam acara Temu Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Jadikanlah pertemuan ini sebagai momentum untuk kami mempererat tali silaturahmi sebagai sarana untuk saling menginspirasi dan memberikan manfaat bagi satu sama lain. Kami mohon agar acara ini dilimpahkan keberkahan, keharmonisan, serta keberlanjutan bagi pengembangan ilmu dan nilai-nilai kebersamaan di antara para alumni Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Berikanlah kami semangat untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa negara, khususnya kepada Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya Allah, permudahlah setiap langkah kami dalam menjalin hubungan yang baik, meningkatkan kualitas komunikasi, serta memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan ilmu dan kebaikan bersama. Semoga kebersamaan ini senantiasa mendapat ridho-Mu dan menjadi ladang amal yang mengalir untuk kebaikan bersama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi untuk pembacaan doa bersama mengawali agenda acara kita hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akan membuat Bapak Ibu sekalian, kakak sekalian, bapak sekalian, mas-mas sekalian untuk mengenal kembali wajah baru Vkom dengan penayangan video profil Fakultas Ilmu Komunikasi. Ini daftar para pejabat di struktural Fakultas Ilmu Komunikasi periode yang sedang berjalan. Ya, tadi ada Pak Dekan, Prof. Ahmad Mulyana, kemudian ada Bu Ade kita, Bu Irmulan Sati, ada Ketua Program Studi, Bapak Dr. Farid Hamid. Nah, ini untuk program studi pasca sarjana atau magister, dan beberapa sekretaris program studi di Ilmu Komunikasi dan juga di Magister Ilmu Komunikasi. Oh, banyak ya fansnya ya. Oke, nah itu adalah daftar struktural ya. Dan ini kita lanjut. Mungkin ada yang pengalaman di organisasi kemahasiswaan pada masanya. Ini dia adik-adik kita yang saat ini ya menjadi kepengurusan di organisasi kemahasiswaan di bawah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana.
Ya, pelaku-pelakunya adalah yang hari ini pakai alma mater. Nah, itu dia ya, para pengurus-pengurus dari organisasi kemahasiswaan Vkom saat ini. Dan ini ada beberapa prestasi mahasiswa terbaru dari Fakultas Ilmu Komunikasi, baik tingkat nasional ataupun internasional. Dari beberapa bidang studi ya, ini tadi ada dari broadcasting, ada juga dari public relation, ada juga dari marketing communication, dan ada juga yang terbaru mungkin Bapak Ibu yang belum tahu, di Fakultas Ilmu Komunikasi saat ini juga ada bidang digital communication. Dan kabar terbarunya juga, gedung E yang merupakan gedung Vkom baru saja selesai renovasi. Jadi mungkin agak tampak baru ya bagi Bapak Ibu yang pertama kali lagi datang ke Mercu Buana di Meruya. Dan ini ada beberapa kegiatan kerjasama antara Vkom dengan universitas di kancah internasional. Beberapa student atau mahasiswa dari luar negeri datang ke Indonesia bersama berkolaborasi dengan mahasiswa di Fakultas Ilmu Komunikasi. Selamat datang para alumni Vkom di rumah kita bersama. Baik ya, tadi kalau sempat lihat deretan struktural pada masanya waktu itu yang jadi dekan siapa? Masih ingat nggak? Siapa yang jadi dekan pada masanya kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak pas lagi kuliah? Bu Heni, oke. Kelihatan ya tahun-tahun berapa jadinya ya. Siapa lagi? Siapa yang masih ingat dekannya? Bu almarhumah Agustina, oke. Bu Dia, oke. Siapa lagi? Nah, udah mulai kelihatan kan ini angkatan dari tahun berapa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan berlanjut. Kalau tadi kita sudah lihat profilnya, maka selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi kepada yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Mulyana MSI. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua IKA Buana Pak Agus Darmawan. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Ilusi Bang Indra Budiman. Pada Wakil Dekan Vkom Ibu Dr. Imbulan Sati MSI, Kaprodi S1 Pak Dr. Farid Habib, Ibu Bapak Sekprodi Bu Prof. Dr. Suraya, ada? Sambil dikenalkan ya. Kemudian yang terhormat Bu Dr. Meli Tridaryanti. Boleh, saya halo Bu Meli. Kemudian Bu Dr. Santa Margareta, Budiken. Oh, lagi di kelas Pak. Dan tadi yang mendapat aplaus banyak Pak Kurniawan Prasetyo. Oh, oke. Karena masih bujang lah ya. Jadi banyak. Kemudian Pak Andi, Pak Joloy, ya, Pak Andi, dan Bu Siti Muhlisatul Mko. Dan yang tak kalah ini para dosen senior, ada Pak Dr. Arahmat, Pak Riswandi, sama sebelahnya Pak ya. Alumni mana Pak? Alumni? Bukan alumni. Bukan. Dan para alumni semua yang saya cintai dan banggakan serta hadir sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah makan siang tapi masih lemes ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan hidayahnya maka kita dapat berkumpul bersama membangun silaturahmi yang penuh makna ini. Dan tentu kita juga sampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan petunjuk bagi kita semua untuk selalu beramal kebaikan. Hadirin yang saya hormati, selaku pribadi dan juga selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, saya merasa sangat bangga, bahagia bisa bersama-sama hadir di sini dengan seragam. Seragamnya ini saya jadi malu juga pakai celana jeans ya. Lewat umur kan. Pertemuan ini kita harapkan bisa membangun suatu rajutan kembali ya. Saya belum lupa informasi terakhir kita silaturahim kapan ya? Pak Indra mungkin? Nggak tahu juga, berarti sudah sangat lama ya. Nah, alhamdulillah hari ini baru kemarin. Oh iya. Tahun lalu ya, alhamdulillah. Nah ini mungkin nanti koordinasi dengan Pak Agus dan Ibu Ana. Ya, oke. Bapak Ibu, tema hari ini adalah kolaborasi alumni Vkom bereputasi ya. Jadi kata kolaborasi ini sebuah upaya bagaimana kita mensinergikan semua potensi, beda umur, beda kegiatan, beda profesi yang kemudian kita sinergikan untuk sama-sama membangun Vkom yang kita cintai bersama. Kita ketahui sekarang era digital membuat dinamika yang ada begitu cepat berubah ya. Nah ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi kami dalam membuat kurikulum ya. Apalagi sekarang pemerintah terutama kementerian itu banyak membuat aturan-aturan baru ya, yang tujuannya tentu meningkatkan kemampuan adaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada sekarang. Jadi manajemen adaptasi, manajemen kepemimpinan, leadership itu menjadi tuntutan yang sangat penting bagi kita semua. Nah tentu teman-teman alumni ini kan kalau dilihat dari penampakannya nih ya, kayaknya sudah pengalaman menjadi pemimpin, membuat berbagai kegiatan, membuat proyek. Nah, barangkali dari pengalaman di lapangannya pada saat nanti diskusi bisa memberikan masukan kira-kira untuk kurikulum apa yang paling penting gitu. Sekarang ini kalau dari pemerintah, mahasiswa di semester 5 ya, semester 5 itu harus masuk program yang namanya MBKM. Jadi kegiatan Merdeka Belajar. Jadi mereka diminta untuk kuliah mencari pengalaman di universitas lain atau bahkan di perusahaan lain. Kemudian dari situ diharapkan terjadi kolaborasi yang semakin erat antara alumni dengan Vkom, dan insya Allah kita dapat menciptakan inovasi ya. Inovasi tentu bisa berkaitan dengan produk-produk yang dihasilkan, karena output produk dari kegiatan mahasiswa sekarang itu bentuknya real. Misalnya kemarin kita ada kegiatan jumlahnya sampai sekitar 40-an, itu dari kelas manajemen event. Nah ini provokatornya Pak Farid ya. Jadi ada bentuknya fun work, ada bentuknya diskusi dan lain sebagainya ya. Terima kasih Bang Indra juga mungkin sudah memberikan arahan bagi junior-juniornya. Baik, kemudian melalui pertemuan ini juga kami berharap apa yang tadi saya sampaikan itu bisa dilihat oleh abang-abang nih, abang-abang alumni
bagaimana peluang-peluang yang bisa disediakan kepada adik-adik di Vkom ini. Dan tadi video profilnya walaupun itu mungkin singkat ya, tapi itu menggambarkan bagaimana capaian Mercubuana sekarang. Misalnya untuk akreditasi, kita sekarang alhamdulillah S1 maupun S2 itu sudah A. Mana yang waktu lulus sudah masih B? Tahun berapa? Ayo. B itu tahun berapa tuh ya? Tahun 98 masih B ya? masih B ya? Bang Indra apa? Jangan lupa dia. Pas lulus Vkom akreditasinya apa tuh? B ya? Masih B. Ya. Alhamdulillah 2014 kita sudah A ya, dan kemudian perpanjangan dapat A lagi. Nah sekarang pada proses IPPA. Sementara S2-nya alhamdulillah pada 2019 kita memperoleh akreditasi A, walaupun ketika itu belum ada profesor ya. Nah kemudian atas capaian-capaian itu telah membuat Universitas Mercubuana menjadi salah satu perguruan tinggi yang masuk selalu 10 besar, 20 besar, bahkan terakhir mungkin di sini profil lupa ya dimasukkan di situ. Dan yang paling fenomenal tahun ini alhamdulillah sesuatu yang selama ini sulit dihasilkan sekarang sudah menghasilkan 3 profesor, 3 guru besar ya, yaitu 1 Profesor Dr. Ahmad Mulyana. Yang mana tuh katanya? Yang kedua alhamdulillah Bu Profesor Dr. Suraya. Dan kemarin pagi saat wisuda kita kedatangan Ketua LL Dikti Pak Tony dan bisik-bisik, Pak GB yang ketiga udah keluar. Siapa? Profesor Dr. Nurholison. Alhamdulillah. Nah, konsekuensi dari itu, Vkom jadi PD. PD apa? Kita akan mendirikan program doktoral. Jadi Anda yang merasa punya kapasitas untuk melanjutkan ke S3, silahkan siap-siap ya, karena tetap nanti melalui seleksi gitu ya Bu Adik ya, melalui seleksi bikin proposal dan penerimaannya dibatasi cuma 10 ya gitu. Ada yang berminat coba angkat tangan. 10 pertama. Ya cuma 1 nih. Angkatan pertama kan berarti ya Prof ya? Nanti ya. Ya. Baik. Demikian dari saya ya. Pak Sofian, Pak Kosasi. Cakep. Sekian, terima kasih. Oh, lagi pantun tuh. Terima kasih banyak Prof atas sambutan yang sudah diberikan. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Dekan kita sudah memberikan sambutan atau ucapan selamat datang dengan hangat kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Nah, sebelum beranjak ke agenda berikutnya yaitu sharing session dengan beberapa alumni, saya mau ada kuis berhadiah. Nah, ya. Jadi di sini juga bertabur hadiah yang bisa juga diterima on the spot. Jadi kalau Bapak Ibu merasa mau ada gift, boleh loh langsung ya, saya tampung nanti ya, saya langsung share ya. Oke, udah mulai sibuk ya. Kita bagi berapa dulu Pak Adi? 5 ya? 5, oke, karena banyak, puluhan hadiahnya. Saya mau kasih pertanyaan, nanti Pak Andi yang menentukan siapa yang menjawab dengan cara angkat tangan secepat-cepatnya. Siap ya? Hadiahnya sudah disediakan di mana Pak Tio? Oh, Pak Tio, oke. Yang berjaket alma mater merah tidak boleh kita menjawab karena ini pertanyaannya Anda pasti tahu, ya kan? Karena kemarin fit and proper test Ormawa ini jadi soalnya ya. Oke. Pertanyaannya, siapa nama lengkap
beserta gelar lengkap dari Dekan Fikom saat ini. Siapa? Ayo. Oh yang belah. Harusnya langsung lari dong. Boleh. Boleh. Dengan siapa Mas namanya? Halo Cek, dengan Rahmat Juniarsa. Dengan? Rahmat Juniarsa. Mas Rahmat angkatan berapa? 2023. 2023. Sekarang masih S2 di sini. Oh masih S2, berarti lulus S1-nya? 2023. 2000, oh langsung ya, oke. Siapa nama lengkap dan juga gelar dari Dekan Fikom saat ini? Profesor Dr. Ahmad Mulyana, MSI. Benar? Benar bro? Nggak kurang satu huruf? Nggak ya? Soalnya ketua sidang saya di. Jadi ingat pas menerima tanda tangan ya? Oke, silahkan Mas Tio mungkin diberikan. Oh Pak Dekan, boleh Pak memberikan hadiah kuis yang pertama. Silahkan difoto terlebih dahulu. Terima kasih Mas Rahmat dan juga Pak Dekan. Oke, lanjut ke kuis yang kedua. Pertanyaannya, saya nyontek dulu ya. Banyak soalnya dikasih sama Pak Andi nih. Sebutkan 4 jurusan Fikom yang saat ini ada. Siapa? Apa ya yang saat ini misalnya? Yang ujung sana, oke? Sini. Nanti terang. Boleh? Sebelah sini biar kamu gak jauh-jauh. Oke. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Raini Rahmi dari Angkatan 18 dari Digital Communication. Oke. Sebutkan 4 jurusan di Fikom yang saat ini ada. Dari pertama ada Public Relation. Yang kedua ada Broadcasting. Ada Marketing Communication and Advertising. Dan terakhir Digital Communication. Yang keempat Digital Communication. Benar Bu Adek? Benar. Silakan Bu Adek memberikan ya. Kalau yang angkatan sebelumnya bingung ada berapa ya? Yang dulu masih 3, sekarang tambah 4 dan termasuk Anda ya di Digital Communication. Silakan Bu, monggo sebelah sini. Bu, biar ini bisa maju. Ini voucher belanja 1 juta. Waduh, langsung disebut nominalnya. Enggak kayaknya. Maunya. Terima kasih, selamat sekali lagi Raini. Baik. Berapa juta? Tadi kayaknya cek ya Bu ya. Cek kosong jadi bisa ditulis langsung nominalnya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk kuis ketiga. Sebutkan 3 lokasi kampus Mercubuana. Siapa? Ayo. Siapa? Ayo. Ayo lari. Ayo. Wah, udah duluan nih. Makanya langsung depan dong. Nah. Aduh, Humas Universitas mau ikutan juga ya. Silakan, namanya siapa, dari angkatan berapa? Halo semua, nama saya Sinta. Dari angkatan 2017. Oh 2017. Jurusannya Markom. Mana anak Markom nih? Banyak ya, rame. Sebutkan 3 lokasi kampus Universitas Mercubuana. Yang pertama di Meruya. Yang kedua ada di Menteng. Yang ketiga di Keranggan. Satu lagi warung buncit. Boleh lah. Gak apa-apa ya. Oke, jadi ulangin dulu yang kasih info yang valid. Pertama di Meruya. Yang kedua di Menteng. Ketiga di warung buncit. Betul Bu? Betul. Siapa yang menyerahkan? Pak Kaprodi, silahkan Pak Kaprodi. Oke. Dulu ada memang Keranggan ya Bapak Ibu ya, tapi sudah tutup dan saat ini ada yang di warung buncit ya. Lagi ya Pak Tio ya? Ada? Oke.
Pak Andi bikin soal kuis berasa soal UAS Bu, soalnya saya dititipinnya ya. Ada CPMK, ada bobot gitu ya. Beda kalau dosen kayaknya ya kalau bikin soal kuis. Oke, lanjut. Pertanyaannya, apa warna nih ya, warna. Siap-siap ya matanya Pak Andi, saya ngikutin matanya Pak Andi aja. Nih Pak Andi orangnya itu ya Bapak Ibu ya, dicari-cari warga, biarin aja ya. Apa warna bendera Vkom? Angkat tangan, angkat tangan. Langsung dong. Siapa? Oh yang ini, oke. Boleh langsung maju. Silakan. Namanya siapa, dari angkatan berapa? Namanya Putri Irawati, angkatan berapa sih? Kita berangkatan 2014. 14. Lulus 2014, masuk berarti 2010 ya. Oke. Apa warna bendera Vkom? Orange. Benar? Benar gak? Benar gak? Gak berubah dari dulu? Betul sekali. Silakan Bu Dr. Melly memberikan door prize-nya. Silakan difoto dulu. Oke. Lanjut ya. Door prize terakhir untuk sesi yang pertama. Ya, nanti ada sesi berikutnya. Siap Andi ya? Sebutkan nama Masjid UMB. Nah lu. Oh ini. Silakan Pak. Nih Pak Andi, saya udah dapat Pak Andi. Ayo. Kan ketahuan nih tongkrongannya samping masjid nih, siapa nih? Oke, mic-nya Pak Tio, mohon maaf. Silahkan. Namanya siapa Mas? Nama Dian Eka Permana. Angkatan? Angkatan Pujangga Lama. Waduh, Pujangga Lama. 2003. 2003. Apa nama masjid mercubuana Mas? Mas Dian? Manarul Amal, bukannya Al Faruq. Woi, lengkap loh. Benar Bu? Benar sekali. Silakan Pak Andi boleh memberikan hadiahnya untuk Mas Dian. Ketahuan nih ya yang suka nongkrong-nongkrong pinggir masjid, sebelah masjid tuh ya. Terima kasih Mas Dian, terima kasih juga Mas Andi ya. Tenang, bagi yang belum dapat masih ada sesi door prize berikutnya ya. Alumni untuk nanti ngobrol sama saya di depan untuk sharing session ya. Dan sebelumnya mungkin saya bacakan terlebih dahulu profil dari beberapa alumni, atau ada 3 ya, 3 perwakilan alumni yang akan saya undang untuk berbincang bersama. Yang pertama yaitu Mas Indra Budiman MIKOM. Fansnya banyak nih kayaknya ya. Izin memperkenalkan singkat ya Mas ya. Oh duduk diwakil, enggak, semuanya nanti naik kok, tenang. Ada jubir ya. Oke, siapa yang tak kenal Mas Indra Budiman? Seorang board advisor dari Bomba Group, komisaris R17 Group, dan juga CEO Ermol Network atau kantor berita politik. Beliau juga menjadi ketua BEM Vkom pada tahun 98 sampai dengan 99, dan saat ini menjabat sebagai ketua umum Ilusi. Nah, kalau tadi udah ada Mas Indra, alumni yang kedua yang akan saya invite yaitu Mas Maulana Sarah. Ya, Mas Maulana Sarah, boleh silakan. Duduk dulu, nanti kita foto bersama dulu. Alumni kedua yaitu Mas Maulana Sarah MIKOM yang merupakan ya alumni dari program studi periklanan Fakultas Ilmu Komunikasi tahun 94 sampai dengan 2000, dan juga lanjut di program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana Jakarta pada tahun 2009 sampai dengan 2012.
Pengalaman organisasi Mas Maulana Sarah yaitu 2013 sampai dengan 2021 menjadi Ketua Alumni IKA Buana Jakarta. Langsung saja kita panggil Mas Maulana Sarah. Oh, ada pengawalan ya. Dikawal ya. Silakan bergabung. Alumni yang saya undang sebagai perwakilan yang ketiga yaitu Teh Farida. Ya, saya kalau mau bacain pengalamannya Teh Farida rasanya 1 jam kayaknya Teh ya. Nggak usah ya. Ya, siapa yang tak kenal Teh Farida, seorang expert di bidang komunikasi. Ya, pengalaman beliau sangat-sangat memadai mulai sejak tahun 1997. Ya. 1997 sampai dengan 2000 beliau berprofesi sebagai reporter. Lanjut di tahun 2000 beliau aktif di bidang entertainment, event organizer, dan saat ini di 2023 beliau menjadi founder and CEO dari Kama Ruang. Langsung saja kita invite Teh Farida. Silakan. Selamat datang kembali di kamera dulu. Kameranya banyak ya. Siap ya, 1 deh. Dulu atau Bang Maulana atau Bang Indra boleh. Kapan terakhir? Terakhir ke sini kapan tuh? Ya. Terakhir ke sini meeting sama Pak Bu Soraya. Oh, Bu Soraya. Itu dalam rangka ilusi kita mau silaturahmi. Oke, berarti baru ya? Iya, baru. Tapi kebetulan juga memang lulusan S2 di sini. Ada beberapa teman yang baru lulus. Jadi kemarin datang juga ke sini. Oke, jadi masih sering lah ya? Masih sering. Joglo Pride lah ya. Joglo Pride. Kalau Bang Indra, Bang Maulana, kira-kira kapan? Sama? Bang Indra mungkin? Waduh. 16 tahun yang lalu. Benar begitu? Nyalang. Saya tiap hari di sini. Tiap hari? Perasaannya. Oh, perasaannya. Ibarat lagu jauh di mata dekat di hati gitu ya. Dalam ya. Saya mau tanya-tanya dong. Kira-kira kalau nginget-nginget lagi zaman jadi mahasiswa ya, S1 lah ya. Kalau S2 kan mungkin lebih firm gitu ya. Zaman-zamannya mahasiswa kan yang kita rasain banyak kegiatan tuh di S1 gitu ya. Pengalaman menarik apa selama jadi mahasiswa yang nggak dilupain sampai sekarang? Ayo, diinget-inget lagi tuh, kayak muter memori lagi ya berapa tahun yang lalu gitu ya. Ayo Bang, silakan. Langsung aja Bu ya, izin Pak Dekan, izin Pak Farid. Pengalaman yang paling tak terlupakan. Betul. Saya punya loker Bu. Nah, ayo info loker. Jadi kita anak 94, kebetulan saya anak 94. Hampir semua punya loker. Gitu. Siapa nih yang langsung? Itu pengalaman. Dan pengalaman paling mengesankan juga, kita disuruh buat flyer. Brosur untuk mahasiswa baru angkatan TID ini 95, 96. Itu buatan kita sebenarnya brosurnya. Jadi teman-teman kita mahasiswa tuh waktu itu ya, kita diajak diajak bareng ya, bikin desain brosur, kita datengin ke kampus sekolah. Itu ya Mbak. Flyering ya. Karena kita kan belum punya, saya juga belum punya kakak, belum punya adik gitu maksudnya. Jadi marketingnya ya ini nih ya, pencetusnya ya. Semuanya
Sampai ada angkatan TIDA dan segala macamnya. Rame-rame. Oke. Maksudnya itu yang berkesan. Berkesan. Oke. Lanjut. Apa nih kira-kira pengalaman yang paling berkesan ketika jadi mahasiswa? Tuh, yang pahit-pahitnya. Ceritain. Terima kasih. Mungkin ini pengalaman mengesankan atau tidak mengesankan, saya juga bingung. Ya, boleh coba ceritain dulu. Karena ya banyak yang berpersepsi baik, banyak juga yang berpersepsi buruk. Karena dulu saya di angkatan 97. 97, oke. Mungkin saat itu lagi ada peristiwa penggulingan presiden lah. Ya. Nah, jadi kampus ini tuh udah kayak ya tempat tinggal saya, tempat bermain saya, tempat saya tumbuh, tempat saya mencari cinta ya. Ya pokoknya di Mercu Buana ini banyak cerita lah. Banyak cerita. Jadi kalau dikatakan gembel kampus, mungkin saya gembel kampus ini. Kenapa tuh dibilang gembel kampus? Saya tidur di kelas. Saat itu mungkin saya tidur di kelas. Ya geser-geser ke depan kampus. Pokoknya nggak jauh dari kampus saya hidup. Ya, sebelah masjid tuh. Bayangkan tuh saksi-saksi. Jadi mungkin di Mercu Buana ini menganggap saya ini anak rantau, ya, nggak pernah pulang. Saya rumahnya jauh, padahal rumah saya Kebon Jeruk Pak. Kalau naik angkot dekat, tapi saya nggak pernah pulang. Oke. Ya maksudnya di situ lagi saat itu tuh lagi banyak, ya banyak-banyaknya inilah pergerakan. Oke, makanya sampai sekarang masih berasa tiap hari di sini gitu ya? Iya tiap hari sih. Mungkin fisik saya yang keluar, hati saya ketinggalan. Bawa hati nih. Ya jadi inilah. Jadi juga mungkin di hari ini kesempatan saya mau berterima kasih lah sama dekan, sama dosen, sama yang pernah ngajar saya. Ya banyak ini ya, mereka nggak bosan-bosan untuk mendidik teman-teman ya kan, peduli. Ya saya mungkin tertinggal di benak saya masih ada lah perasaan-perasaan indah berjalan. Ini kan teman-teman di sini kan berkumpul ya karena ada cerita bukan cerita belajar doang, ada cerita persahabatan, ada cerita kebersamaan, ada cerita kita pernah susah di sana. Mungkin itu aja dulu. Oke ya, banyak ternyata ya story-nya ya. Kalau tadi katanya sampai cinlok gitu ya. Mungkin di sini banyak ya. Oke, Teh Farida boleh share lagi dong pengalaman kalau dari Teh Farida apa nih yang nggak bisa dilupakan? Iya, oke, thank you. Sebelumnya aku ucapin terima kasih atas undangan hari ini Pak dan juga Ibu semuanya, Bu Irmola, Pak Farid. Ya. Mungkin apa ya? Sebenarnya kalau ngomongin pengalaman zaman S1 banyak banget ya, Pak. Kebayangnya waktu rajin-rajinnya ikut organisasi sih. Oke. Mungkin sama Indah, cuma jalurnya beda. Jalurnya beda. Kalau aku lebih tadi dari awal memang kayak udah kedidik untuk nggak tahu ya, mungkin passionnya kali ya, bikin event di sini gitu. Jadi pernah selalu diingat sama beberapa dosen, ini Farida yang pernah bikin rame aula UMB dengan datengin artis tip X. Masih inget nggak Bapak? Ya. Tahun berapa tuh Teh? Tahun 98 ya? 98 ya. Tip X datang ke sini bawa Teh Farida ya? Tip X. Terus waktu itu
seru-serunya lagi di Hima, dan juga saking ramenya itu kan untuk umum, tiketnya habis, terus mereka bayar pakai cash. Aku suruh panitia teman-teman kita tuh pakai apa namanya plastik, jadi kresek, ambil uang masukin. Weh, ya Allah, beneran itu? Ya karena pakai tiket waktu itu. Iya. Di X98 ya kalau nggak salah. Ramai banget pasti ya. Setelah itu beberapa kali membantu juga karena memang sempat langsung freelance di beberapa TV swasta, jadi datangin beberapa artis sini seperti Andi Rif dan beberapa artis lainnya ya untuk jadi narasumber gitu. Jadi kalau ngomong serunya banyak serunya tapi positif ya, karena jadi bekal gini loh, jadi tim atau teamwork di sebuah organisasi, karena kelasnya kan cuma Hima gitu ya. Terus maju lagi ketemu teman-teman lain di luar, terus bisa berkolaborasi juga bawa ke kampus. Terus apalagi kalau nggak serunya, kayaknya di sini serunya pahit manis semuanya dibikin indah ya, karena masa-masa kuliah itu masa-masa kita belajar banyak lah. Benar. Termasuk belajar mengenal laki-laki. Siapa lelaki yang dikenal itu? Iya kan? Jadi kalau Mercu Buana udah banyak cerita deh. Banyak ceritanya ya. Tadi Teh Farida sempat mention, jadi keinget dulu di mata kuliah dosen siapa gitu ya. Saya mau tanya nih, sebutkan satu dosen yang pernah punya pengalaman menarik, atau pokoknya satu paling yang teringat banget dan karena apa? Silahkan. Siapa ya? Siapa? Loh, saya paling ingat dengan Abang Embrus. Oke, dosen mata kuliah apa tuh waktu itu? Apa ya? Jurnalistik. Oh, jurnalistik. Kenapa tuh? Abang Embrus. Jadi kita dulu punya mobil kombi. Nah, saya dulu punya mobil kombi. Beliau itu pindahan rumah. Oh, terus pakailah itu mobil. Saya diajak itu, Maulana pakai mobil kamu. Jadi bantu pindahan rumah. Kan, udah pindah rumah dia. Nilai saya dapat tuh, dapat A bu. Yang lain dapat B soy. Oh iya. Cuman ini doang satu dapat A gara-gara ikut kuli borongan. Iya. Abang Embrus. Oh, oke. Siapa lagi? Mas Indra siapa? Mas Indra. Atau Teh Farida dulu, siapa Teh yang paling diingat Teh? Siapa ya Pak Mul? Pak Farid. Aku tuh lupa Pak Mul. Yang paling berkesan gitu, atau punya story tadi kayak Maulana. Iya. 95 siapa ya? Ben, inget gak ya? Kayaknya kita baik-baik aja ya. Hah? Yang paling memorable gitu Teh? Ya lu kan 92. Iya, kalau aku sih zaman itu ada Bu Heni, Pak Lili mungkin ya. Kayaknya itu sih dua. Mata kuliah apa tuh Teh yang paling kayaknya aku ya maksudnya karena mungkin beliau juga sempat jadi dekan kalau salah Bu Heni ya. Terus juga waktu ada Bu Irmolan juga udah ada sama Bu Diah ya. Kita belajar table manner segala macam. Dulu jurusannya aku tuh PR waktu S1, bukannya Markom ya kan. Jadi kayaknya karena mungkin perempuan ya gitu, jadi kayaknya kuliah asik, udah nggak ada yang cerita-cerita khusus. Dulu tuh memang angkatan PR tuh 9495. Iya. Dan kita keciri banget kalau PR tuh ada table manner dulu kan ya. Makanya ngajarnya itu dulu table manner gitu, sama dandan, grooming. Iya, gitu sih. Cewek banget lah ya. Yang nggak ada yang heboh-heboh. Nggak ada yang tiba-tiba disuruh pindahan rumah ikut gitu kan ya. Gitu. Bang Indra silakan. Siapa satu dosen yang paling keinget banget? Ya, kalau dosennya berkesan, semua berkesan. Tenang aja, ini udah nggak ada pengambilan nilai kok ya. Jadi jangan takut nilai. Ya saya anggap semua berkesan lah di sana. Nah, mungkin sayanya yang nggak berkesan saat itu. Kenapa sih? Kenapa berkesan? Ya pokoknya
itulah perjalanan. Itulah perjalanan hidup. Oke. Kalau tadi dosen udah, ini sambil reminder lagi nih ya. Mata kuliah apa yang dulu tuh jadi favorit banget? Pokoknya nggak bosen-bosen masuk di kelas itu, nggak merasa beban atau ngerasain banget manfaat dari mata kuliah itu. Nah kan bingung kan tuh, apa ya? Apa coba sebutin mata kuliah yang mungkin berkesan dan juga yang mungkin punya relevansi kuat sama pekerjaan sekarang. Kan tadi kalau kata Prof Dekan kan kayaknya perlu nih kita gali ya mata kuliah yang memang nantinya punya benefit buat adik-adik kita nih ya yang jadi mahasiswa untuk berkarya ketika mereka terjun di dunia industri. Kira-kira mata kuliah apa tuh? Kuliah nggak tuh? Saya sukanya sama teknik-teknik dasar fotografi. Teknik-teknik dasar fotografi. Dulu itu kalau nggak salah Pak Fajar yang ngajar. Oke. Putranya menteri siapa gitu. Kenapa tuh suka sama mata kuliah itu? Karena kita sering praktek. Oh. Ketika kita teori dan praktek itu paling suka. Teman-teman juga begitu. Prakteknya jadi fotografernya apa jadi modelnya nih? Kita belajar foto keluar. Oh. Itu paling enak. Paling enak gitu ya. Jadi teknik hanya fotografi. nggak teori aja. Jadi kita aplikasi nanti dinilai sama dia. Dan itu sangat-sangat bisa kepake ya ilmunya ya sampai sekarang ya. Sama dengan Mas Nurul juga itu. Mata kuliah apa tuh? Advertising ya. Advertising. Kita pernah pitching ke UI itu. Oh, bikin ini. Diajak apa istilahnya praktek, kita pitching, kita yang menang. Anak UI malah kalah. Gitu. Teman-teman tuh paling tepuk tangan dulu dong buat angkatannya. Paling suka teman-teman tuh praktek. Praktek ya. Jadi memang dari dulu habitnya mahasiswa emang lebih suka praktek ya. Zaman kita ya maksudnya nggak tahu sekarang. Nggak kayak sama kok. Nanti coba kita telusuri ke beberapa mahasiswa lainnya. Bang Indra, mata kuliah apa Bang Indra? Kira-kira yang paling berkesan Bang? Dulu saya di jurusan jurnalistik. Jurnalistik. Iya ya, PR, jurnalistik, markom, benar. Jurnalistik, mungkin sekarang udah nggak ada ya? Apa tuh mata kuliahnya? Ada, broadcasting. Iya, broadcasting masuk. Ya dulu jurnalistik jurusan ya hampir ya semua saya suka lah. Cuman sayang jarang kuliah juga tuh di angkatan saya. Ketahuan ya, ketahuan. Tanda tangan saya Pak saat itu berlaku buat teman-teman mau bolos. Dispen ya. Kalau mau dispen kan saya gitu. Tanda tangan. Oh, itu tim absen. Iya, numpang absen ya. Dulu tanda tangannya masih berlaku tuh ya. Tapi ya dalam perjalanannya mungkin saat ini saya kembali lagi ke di salah satu perusahaan yang kita akuisisi kan Remol Network itu kan kantor media itu ya masih terhubung sama jurnalis. Ada juga beberapa anak mercul sedang kita bangun kan perusahaan digital marketing yang masih ada hubungannya dengan industri kreatif masih kita bangun. Kalau dalam perjalanan itu ya saya kan juga megang di energi gitu-gitulah. Tapi pada prinsipnya bagi saya nih alumni yang berhasil tidak dipandang dari jabatan dan materi. Tapi alumni yang berhasil itu yang mau berbuat. Jadi dia berbuat buat kampusnya, dia buat lingkungannya, dia berbuat buat masyarakat atau dia berbuat untuk keluarganya. Jadi yang paling penting ditanamin ya keinginan berbuat itu. Jadi kalaupun orang berhasil tapi tidak mau berbuat juga buat apa kan? Jadi yang berbuat, bermanfaat, berbuatlah, nggak perlu untuk saling mengerti, tapi berbuat untuk orang sulit yang dimengerti. Terima kasih.
Oke ya. Jadi satu pesannya alumni yang baik adalah alumni yang bisa bermanfaat bagi sesama gitu ya. Cie. Quotes of the day kalau kata ya. Teh, semangat teh. Mata kuliah apa teh? Ada dua nih. Di sini apa tuh? Ada yang datang lulusannya tahun 2000-an. 2000-an enggak? 2000-an ada kayaknya. Ada dua mata kuliah nih. Pertama sosiologi komunikasi sama Pak Farid ya, nggak salah ya. Sosiologi komunikasi masih ya, ada Pak, ya sampai Pak sekarang Farid ya. ada. Sama Pak Farid atau Pak Rahman ya? Lupa ya. Saya Pak Farid. Oke. Atau Pak Rahman. Yang kedua teknik lobby dan negosiasi. Dua hal ini aku rasain waktu itu karena langsung masuk TV, berasa banget wah ini kepake banget. Yang pertama teknik lobby dan negosiasi kok anak PR, markom lah ya. Terus di mix sama sosiologi komunikasi itu ngaruh banget. Jadi kayak misalnya ketemu orang, kita lihat oh orangnya kayak gini nih, kayaknya harus ngomongnya cara kayak gini karena berdampak kalau aku kencengin dia akan kenceng lagi nih. Kan kalau sosiologi komunikasi kan ada dampak kita belajarin ya, dampak dari komunikasi kita ke individu atau kelompok gitu ya. Terus kalau misalnya teknik lobby itu kebayang banget kalau lagi aku nego sama klien, cila. Sorry nih ngomongnya cuan. Jadi diajarin bagaimana masuk, maksudnya aku apply gitu ya teori ini, bagaimana masuknya nih untuk bridging atau ice breaking, terus masuk untuk ngomongin dealingnya, negosiasinya sampai akhirnya closing. Jadi mencari momen, akhirnya itu kepake banget sampai oh iya ternyata kuliah tuh nggak cuma teori. Lupa aku, nggak cuma negosiasi. Ternyata bukan teori, ternyata bener-bener kepake. Dan sekarang adalah salah satu soft skill kalau buat aku, ini mesti di highlight, soft skill yang mesti dimiliki oleh semua lulusan. Ini mungkin bisa jadi masukan juga buat salah satu mata kuliah tambahan Pak Mul atau Pak Farid dan Ibu. Itu soft skill itu penting banget ternyata, karena kalau dulu kita lulusan soft skill itu belajar sendiri. Karena mungkin dari diri kita, kalau tahu saya Taurus dominan, maaf ya, dominan karena aku dominan di rumah, jadi leadershipnya tinggi mungkin ya. Terus ketemunya tadi teknik lobby negosiasi dan matang, jadinya ke bawah. Tapi bayangin kalau lulusannya sama, dia santuy aja. Kalau ada kerjaan dia kerjain, kalau enggak ada. Tapi ketika ada soft skill itu, jadi ke bawah bahwa oh ternyata dia harus begini, harus dapat ya proyeknya atau harus dapat pekerjaannya. Itu soft skill itu yang sebenarnya dari mata kuliah bisa kita kuatkan gitu loh. Karena sekarang banyak sekali mata kuliah orang cuma lu cuma kuliah aja, cuma status aja satu, tapi bisa nggak? Nggak bisa. Coba pimpin, gue bukan tipe pemimpin. Terus jadi mau ngapain? Presentasi, gue nggak bisa ngomong. Kan urusan komunikasi, nggak bisa ngomong gue. Banyak orang kayak gitu. Jadi ketemunya sama beberapa anak-anak internship yang kebetulan juga aku sering sapa Pak Farid, Pak minta internship. Kenapa? Karena mau ajarin mereka, mau sharing lah ya gitu ya. Kalau dunia pekerjaan itu cuma di waktu magang kalian boleh salah. Ketika bekerja salah SP cut. Jadi disitulah mata kuliah itu harus dikuat dengan soft skill itu sendiri. Jadi dua mata kuliah itu buat aku berkesan karena kepakai banget gitu sih. Oke ya, jadi benar-benar dari mata kuliah yang secara konsep teori bisa di-apply ya. Tepuk tangan dulu boleh? Nah, atau mungkin kita undang nih beberapa yang mau sharing juga ya, atau yang pernah punya pengalaman juga boleh. Dari yang sebelah kanan kayaknya lebih ramai nih ya. Yang belakang atau yang di sana, di depan saya ini belakang-belakang. Ada pengalaman menarik apa selama jadi mahasiswa atau mau kasih saran kayak Farida tadi? Kayaknya kalau mahasiswa sekarang tuh harus punya ini deh gitu ya, harus punya sesuatu yang nantinya bermanfaat buat nanti dia terjun ke dunia profesional. Monggo silahkan, siapa yang mau bertanya boleh, sharing session boleh. Yang nanya dapat hadiah ya Pak. Kak Indra bisa nggak kasih hadiah? Boleh ya, dan voucher aja kita kasih voucher. Langsung loh. Teknik lobby dan negosiasi. Ini yang lobby, ini yang decisionnya ya. Ketua ilusi kan.
Oke, silakan ada yang mau sharing session, ngobrol juga atau nanya-nanya juga boleh. Nanti kan di sini ada struktural juga yang bisa mungkin menjawab. Siapa yang mau? Coba silahkan lambaikan tangan, atau mau dari Bang Maulana, Bang Indra atau Teh Farida mau nunjuk temennya nih, dia tuh punya cerita nih yang oke nih kalau di share. Atau siapa yang temennya tuh kayaknya Mbak nih harus kenal nih, anak mercu sekarang nih harus kenal dia nih gitu. Siapa ya? Di belakang mau nanya kali itu adik-adik yang jaket alma mater merah. Ayo dong kakak-kakaknya diundang di sini. Ada yang mau bertanya? Oh, kalau yang di belakang tuh saya rasa kayaknya angkatan yang benar-benar baru, lulus banget, fresh graduation. Oke, gitu ya. Ada seputar ilusi mau ditanya boleh ya. Kayaknya yang di sana dikepalai oleh sobat UMB namanya Mas Adit boleh lambaikan tangan. Mas Adit ini sering disebut sobat UMB karena dia merangkul ya sobat-sobat UMB yang terutama generasi baru lulus. Mas Adit, tadi Teh Farida mau mancing nih ya. Kira-kira kalau tadi kan angkatan 94, angkatan 90-an, mau dengar cerita dari anak-anak yang baru lulus di belakang angkatan 2000-an ya, terkait gimana sharing pengalaman mereka ketika jadi mahasiswa dan sekarang baru terjun jadi dunia kerja. Boleh Mas ditunjuk siapa? Kan Anda korlapnya ya, biasa ya. Siapa, silakan. Ada teman saya, dia aktif juga di Ulisi. Bang Hanif boleh? Bang Hanif, saya sama dia sering syuting sama anak-anak gitu, jadi kita sering menyaring. Halo Hanif, nah itu dia. Iya, apa Pak ya? Jadi saya sama Hanif sering ngajak beberapa teman-teman alumni juga buat syuting iklan sama kita gitu ya. Iya nih, silakan nih. Terakhir, jadi sharing sessionnya izin Bapak Ibu, abang-abang kalian. Saya sama Hanif kebanyakan ada di bidang digital iklan. Terakhir kita ngerjain iklannya Silver Queen Hanif ya, sama Bang BNI. Itu satu tim dari kreatif sampai editing, semua anak broadcasting terutama gitu. Iya, satu tim Vicom broadcasting semua. Dan kebetulan iklannya yang Vision Plus sama yang BD udah tayang ya, sama yang Silver Queen juga sudah tayang gitu kebetulan. Ada tambahan nih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nambahin aja sebenarnya kalau kesan di Vicom mungkin waktu zaman saya sebenarnya fasilitasnya udah enak sebenarnya. Mungkin diperjuangkan di angkatan 94, 98, angkatan 12 sudah punya studio juga, terus udah punya lab editing, udah iMac gitu kan. Jadi mungkin secara kesan mungkin kita udah dapat enaknya gitu. Yang berjuang mungkin abang-abang yang di sini hadir mungkin. Terus juga setelah lulus juga angkatan saya juga udah ngerasa enaknya sebenarnya karena Vicom udah nggak lagi di Metro TV dan MNC mungkin. Jadi Vicom udah banyak, gak cuman di media-media yang biasa gitu. Bahkan juga udah nggak di media, ada di agensi juga mungkin ya. Terus juga ya bahkan juga Bang Inta sendiri udah punya media sendiri. Jadi Vicom udah nyebar, Vicom Mercu udah mungkin kayak kalau di film ada IKJ mungkin kemana-mana. Sekarang juga Vicom Mercu udah di mana-mana gitu ya. Itu sih paling. Jadi ya mungkin dari angkatan saya pribadi terus juga dari yang sampai sekarang bisa sangat bersyukur karena udah banyak relasinya, kita nggak harus lagi, dulu agak susah cari magang ya, mungkin sekarang cari magang ya tinggal cari orang yang udah kerja aja gitu. Jadi itu sih paling kalau dari saya. Terima kasih juga buat abang-abang yang udah hadir. Nah, kerasa ya. Jadi kalau tadi dibilang ketika angkatannya Mas Hanif, Mas Adit di tahun 2000 berapa Mas Adit? 2012 ya. 2012 untuk sarana prasarana yang mendukung praktek tadi ya kan
mungkin Vkom terus berinovasi. Jadi mungkin tadi dibilang udah terima enaknya nih ya, karena labnya udah ada, studionya udah ada, dan yang paling dirasakan banget adalah ketika mereka keluar dari Vkom, lulus ya, ataupun belum keluar pas internship ya. Mungkin dulu susah banget cari tempat magang, ya kan? Sekarang Teh Farida aja sering banget ya minta malah ya untuk mana nih anak Vkom ya. Jadi udah punya jaringan yang cukup kuat sekarang kita ya. Bersyukur untuk Vkom yang terus maju. Tepuk tangan dulu boleh sekali lagi ya. Jadi kerasa tadi bermanfaatnya ya. Siapa lagi yang mau sharing? Boleh. Dari angkatan berapa nih Teh? Maunya dari angkatan 2012 udah. Mau yang lebih baru lagi, lebih fresh lagi boleh? Siapa tuh? Mbak Widya. Mbak Widya dipanggil sama Bang Indra nih, Mbak. Mana Mbak Widya? Mbak? Oh di sini. Di mana? Oh, oke. Boleh dong sharing sessionnya, pengalaman ketika jadi mahasiswa sama sekarang gimana? Langsung di request soalnya, saya langsung ini aja nyebut aja, silakan. Kagak sedang juga nih. Pengalaman kuliah sampai sekarang di ketua KPU. Luar biasa. Ini pakai perkenalan, saya Widya Victoria, angkatan 2002 Bu ya. Mungkin kalau Ibu Irmulan Santi inget ya, nih anak yang selalu kampus pakai sendal ya Bu ya. Sekarang udah ada sepatu Bu. Dulu kalau kata Bu Irmulan, 100 mahasiswa kayak kamu mau jadi apa nih kampus pakai sendal-sendal? Aduh. Terus inget mungkin ya Bu ya, waktu aku mau jadi relawan di Aceh Bu, baru relawan Aceh 2006 ya, 2004, 2005 Bang, 2005 waktu itu. Jadi 2004 tsunami, awal-awal kan ngeliat tuh kalau di kampus kita suka nempel-nempel ya mau jadi relawan, tapi syaratnya renang, nggak berani kita. Kebetulan ada bisik-bisik dari kampus lain, ada nih mau jadi relawan, wah seneng banget, bawa Keril nih ke dekan, ke ke sana, ke waktu di gedung C. Bu izin Bu mau ke Aceh. Aduh gitu. Kalau lagi dulu juga Pak Riswanto ya, tiap hari. Iya. Riswanto mulu ya Allah. Pak Riswandi. Mohon maaf Pak. Jadi kalau ingat Pak Riswandi ini, kalau setiap mau ada, ya mohon maaf ya, kita dulu masih senang-senang di jalanan juga. Jadi kuliah, tapi dominan ya di jalan ya Pak ya. Kadang kalau lagi datang ke gedung C, Pak numbang dong Pak buat nanti anak-anak demo makan. Tapi ya itulah pengalaman, ada pembelajaran kita bagaimana di sini, bukan sekedar kuliah pulang. Kalau Pak Ahmad kebetulan jadi ini dulu pembimbing Pak. Pembimbing Pak. Jadi Bu Irmulan juga pembimbing saya waktu skripsi. Jadi banyaklah di sini kita belajar bagaimana, kalau dulu ya kita sebutnya student government juga ya kan, student government, bagaimana berorganisasi. Di sini Vkom kita punya banyak klub, dari mulai belajar bagaimana membuat media. Di sini ada Ores, kemudian belajar foto, kemudian belajar jadi seorang religius ya. Seperti itu. Dan sampai kemudian saya masuk di media, sempat di media lumayan lama. Dan aduh kalau mau cerita detail tentang pengalaman di kampus juga dibilang saya kadang-kadang provokator. Dibilang kadang-kadang kalau dekat Widya di brainstorming nih jangan. Jadi ya warna-warni lah. Tapi saya kuliah kok sampai selesai alhamdulillah. Sampai di wisuda.
alhamdulillah. Dan sekarang berorganisasi itu penting kalau menurut saya, bukan sekedar kita di kelas, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasi di lingkungan organisasi, karena itu akan sangat dibutuhkan ketika nanti masuk ke dunia kerja ya. Bagaimana kita bisa dalam artian menjaga ini emotional quotient juga, emosional kita, terus mencermati mental kita ketika menghadapi tekanan, bagaimana kita bertemu orang, berkomunikasi yang baik bagaimana. Nah, Vkom, saya pikir di Mercubuana ini, di Vkom khususnya ya, kita banyak belajar untuk yang tadinya memang ya, kalau saya ini tipe bilang, kalau dibilang tuh sebenarnya lebih senang di belakang ketimbang di depan. Nah, giliran masuk ke KPU mampus itu benar-benar rasanya. Jujur itu benar hal-hal yang gimana ya, kita satuan hari udah harus berhubungan dengan baik itu parpol, dengan itu pemerintah. Itu saya juga agak sedikit nyesel Bu, nggak masuk ini public relation. Jadi benar itu, jadi kebayang ya bagaimana kita memimpin rapat, bagaimana kita melakukan audiensi dengan pemerintah. Nah, ini perlu wawasan juga yang terpenting. Nah, kurang lebih seperti itu ya kali yang bisa saya sharing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Widya atas sharing sessionnya. Ada lagi yang mau sharing? Atau tadi kalau ngomongin kan banyak seputar mengenai organisasi kemahasiswaan ya. Tadi juga Bapak Ibu, Bang Indra, Bang Maulana, Teh Farida, dan juga Mbak Widya, kita tadi aktif berorganisasi. Dan ini yang teman-teman kita yang tadi Mbak Teh Farida bilang yang jaket-jaket merah ya. Ini nih anggota-anggota organisasi mahasiswa di Vkom saat ini. Hima, ada BEM, ada DPM. Nah, Asfar ini ya, ini sebagai Ketua BEM Vkom ya. Mungkin kalau tadi kita dengar dari alumni, mungkin bisa kali ya sedikit aja gitu dari Asfar sebagai perwakilan mahasiswa yang saat ini, harapannya dengan berkumpulnya nih circle alumni yang hebat-hebat, yang sudah sukses-sukses, kira-kira butuh apa ya? Atau harapannya apa sih gitu? Mungkin nanti bisa di mediasi. Silakan Asfar, boleh. Tepuk tangan dulu buat Asfar. Nah, ini dia ketua BEM-nya. Sebelumnya terima kasih. Ini agak dadakan juga ya, jadi kaget juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asfar Muasadra, saya dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi periode 2023-2024. Terima kasih. Sebenarnya saya agak bingung juga mau menyampaikan apa sebenarnya. Mungkin yang bisa jadi aspirasi atau suara dari teman-teman Ormawa di Vkom juga, mungkin kita ingin karena menurut saya juga di periode sebelumnya sebagai staf dari Himpunan Mahasiswa Advertising and Marketing Communication atau Markom, saya ngerasa seperti kurang ada relasi dengan ikatan alumni Vkom ini. Jadi mungkin dengan adanya kegiatan hari ini Temu Alumni, semoga dari teman-teman Ormawa Vkom, dari DPM, BEM maupun Hima jurusan bisa kita bersinergi, bisa berkolaborasi antara Ormawa dengan dari ilusi ini, supaya dari Ormawa ini bisa terus berkembang. Karena kita juga lagi, dan khususnya dari BEM punya program kerja yang semoga bisa berkolaborasi dengan ilusi ini. Terima kasih. Siapa namanya? Sebutin nomor teleponnya, langsung dicatat loh. Asfar Muasadra. Oke, thank you ya Asfar ya. Jadi memang sengaja kita juga menghadirkan mahasiswa ya yang masih dengan berjalannya organisasi, dengan harapan tadi bisa ada
keterkaitan, bisa ada jaringan yang tidak terputus ya antara alumni dengan mahasiswa Vkom saat ini ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Bang Maulana, Bang Indra, Teh Farida atas sharing session hari ini. Kita nanti boleh bergabung sama teman-teman. Namanya dia Tridianingsi Angkatan Broadcasting 2013. 2013. Siapa nama lengkap wakil dekan Vkom sekarang? Ayo, ayo. Siapa nama wakil dekan lengkap? Oh, udah siap-siap ada yang mau? Sakti Ilmu. Gimana? Benar gak? Coba yang keras. Gak mau gara ya udah siapa? Sakti Irmulan benar? Benar? Salah. Kenapa dia ya? Joget-joget gak ada. Joget-joget gak ada. Siapa? Oke, maju. Siapa nama lengkap dari wakil dekan Searching belum? Langsung. Enggak dong, apa ya? Siapa tuh? Namanya dulu siapa? Nama saya Senja. Senja? 2003. Wow. Siapa nama wakil dekan Vkom? Irmulan Sati Tomo Harjo. Waduh, Bu. Namanya lengkap? Lengkap? Oke deh Pak Tio. Boleh dikasih, Bu Adik boleh menyerahkan langsung untuk pemenang door prize. Waduh, amplop nih. Kalau amplop. Ngasih ke Mbak Sinja kenapa tuh? Minta ditambahin katanya ya. Oke, selamat Mbak Sinja. Terima kasih juga Bu Adik. Senja waktu kuliah sukanya nongkrong di kantin gak pulang-pulang. Loh, ini nih ya tongkrongan kantin nih Mbak Senja. Terima kasih ya Mbak Senja. Namanya? Adi. Oke, dari 2010. Siapa nama ketua program studi S1 sekarang? Siapa? Nama lengkapnya? Profesor Dr. Farid Umarela MSc. Masya Allah, gimana Profesor? Prof, betul? Amin. Oke. Selamat Mas Adi sekali lagi. Terima kasih Pak Farid. Lanjut ya. Apa? Pertanyaan berikutnya. Apa nama organisasi alumni Vkom UMB? Maju. Ayo, siapa yang duluan maju? Ayo, boleh. Nah, siapa namanya? Siapa cepat dia dapat. Ilusi. Tadi selalu terang. Namanya siapa dari angkatan berapa? Lisa, angkatan 2015. 2015. Apa nama organisasi alumni Vkom UMB? Ilusi Vkom. Ilusi singkatan dari apa sih? Ikatan Alumni Komunikasi. Benar. Boleh Pak Tia siapa yang menyerahkan? Prof Suraya boleh menyerahkan untuk hadiah kuis. Silakan. Oke deh. Oke. Iya, oke, door prize lagi. Kalau ini saya butuh verifikasi nanti jawabannya dari biasanya yang senior ya. Pertanyaan berikutnya. Tahun berapa Vkom UMB berdiri? Nah, siapa? Ayo maju. Vkom UMB berdiri. Ayo, tahun berapa? Ayo. Boleh. Namanya siapa? Jaya angkatan 2000. Vkom berdiri tahun berapa? 1992. Benar nggak Pak Andi? Salah. Yopi dari Broadcast 2004. Tahun 94. Yang pernah menjadi dekan di
Bilang apa? Thank you. Vkom bersatu tak bisa dikalahkan. Hey, Vkom bersatu tak bisa dikalahkan. Vkom terbaik. Mei 2024. Jadi setelah Pilpres ya, jadi aman kondisinya. Kita berharap teman-teman alumni semua angkatan hadir untuk inaugurasi Vkom ke-30 2024. Tanggalnya bulannya pasti bulan Mei. Tanggalnya tanggal 30 ya. Tapi nanti kita lihat jadwalnya yang cocok dengan teman-teman ya. Kalau hari Minggu bisa hadir kan hari Minggu? Bisa. Bisa. Bawa keluarga boleh. Kakek nenek angkut aja kalau apa ya. Oke ya. Baik, terima kasih Mbak Ija. Oke, terima kasih Bu Adek. Jadi jangan lupa save the date tanggal 30 Mei itu adalah inaugurasi Fakultas Ilmu Komunikasi dan yang ke-30. Jadi buat semua yang hadir di sini nanti boleh bergabung untuk acara inaugurasi tersebut.